Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar? Hari ini bertemu dengan Ibu Yohana di Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hari ini kita belajar dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Yang sudah bisa membaca nanti membacanya full ya, tapi yang belum bisa membaca nanti membacanya bersama papa sama mama. Hari ini Ibu Yohana akan membacanya di ayat yang ke-28 saja. Mari sama-sama disimak ya. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ada yang pernah jatuh ke lubang? Ada yang pernah jatuh ke selokan mungkin? Rasanya gimana? Pasti takut, kotor. Mungkin ada yang sakit karena tergores. Hari ini kita belajar tentang Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur. Wah, lebih jelasnya lagi nanti sambil mendengarkan cerita Ibu Yohana, sambil melihat gambar yang ditayangkan ya, biar adik-adik semua mengerti. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini sudah besar-besar, bahkan sudah menikah. Mereka mempunyai pekerjaan adalah menggembalakan kambing domba. Nah, mereka dari satu tempat ke tempat yang lain pergi mencari rumput bersama domba-domba mereka. Yusuf tidak mengembalakan domba karena masih belum cukup besar, kata papanya. Yusuf ini sangat disayang sehingga dia diberikan baju yang maha indah, maha cantik, dan lebih daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf lahir di waktu Yakub sudah sangat tua. Jadi Yakub sangat sayang sekali pada Yusuf. Nah, karena perhatian yang lebih ini yang membuat saudara-saudaranya iri. Yusuf selalu bersama papahnya. Papahnya mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu kepada Yusuf. Sehingga kedekatan Yusuf dengan Yakub ini menjalin satu hubungan yang erat, sehingga Yusuf mengenal Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Karena Yusuf dididik langsung oleh papahnya yang sangat dekat dengan Tuhan. Setelah Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya, lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Dari jauh, Yusuf melihat, wah itu saudara-saudaraku. Mereka di daerah bernama Dotan. Lanjut gambar selanjutnya ya, lihat baik-baik. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf marah. Itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Kenapa mereka marah? Karena Yusuf itu datang dengan baju yang indah. Yusuf sering berbicara tentang hal-hal yang membuat saudara-saudaranya marah. Padahal yang dibicarakan Yusuf sebenarnya sesuatu yang benar, suatu kebenaran. Dia bercerita tentang mimpinya, dia bercerita tentang satu kebenaran yang membuat saudara-saudaranya iri. Kedekatannya dengan papanya membuat saudara-saudaranya iri, sehingga waktu Yusuf datang ke Dotan untuk bertemu saudara-saudaranya, padahal mereka mau dilihat, mereka mau membantu, tetapi saudara-saudaranya sudah karena punya rasa iri di hati, sehingga mereka langsung marah, menarik Yusuf, membuka jubah indahnya. Lalu apa yang terjadi? Dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Nah, sumurnya ini bukan basah tapi kering. Sumurnya dimasukkan ke dalam sumur. Sebenarnya dibela sama saudaranya yang lain, tetapi karena kebanyakan saudara-saudaranya pada tidak suka, makanya dimasukkan dia ke dalam sumur kering. Waktu mereka meninggalkan Yusuf, mereka sedang makan. Waktu mereka makan, ternyata dari kejauhan mereka melihat orang saudagar yang sering berjual beli. Saudara-saudari Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak.
budak itu sebagai pesuruh, pembantu yang menolong dalam rumah, tetapi mereka rata-rata tidak dibayar dan mereka diperas tenaganya. Itu namanya budak. Zaman dulu budak itu dijual belikan, jadi manusia itu dijual belikan zaman dulu. Dan yang biasanya dijual sebagai budak adalah orang-orang yang miskin, yang tidak ada keluarga. Nah, Yusuf dijual sendiri oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Terus pedagang Midian menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengelola raja Firaun di Mesir. Jadi dari sumur diangkat dijual kepada pedagang Midian. Dari pedagang Midian ini Yusuf dijual lagi ke Potifar dan di sanalah Yusuf tinggal sebagai budak. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaranya? Bagaimana dengan papahnya? Yuk kita lanjut ceritanya. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup ke dalam darah kambing. Jadi mereka mau pulang ini. Nah, nanti kalau pulang ditanya papanya, mana Yusuf? Mereka membuat satu cerita akal-akalan mereka. Bajunya Yusuf itu dicabik-cabik, dicelupkan kepada darah kambing. Dan mereka mengarang cerita. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, maka jubah Yusuf itu tadi sudah dicelup ke dalam darah kambing dan diperlihatkan kepada Yakub. Mereka mengatakan Yakub mati dimakan binatang buas. Lalu Yakub bersedih, dia menangis, tidak ada yang bisa menghibur dia. Dia kehilangan sekali Yusuf. Dan dia merasa bersalah dan dia ingin sekali menyusul Yusuf. Karena pikirannya Yakub, Yusuf itu sudah meninggal. Saudara-saudaranya tidak merasa bersalah, tidak merasa kehilangan. Mereka senang karena Yusuf sudah pergi. Tetapi setiap perbuatan pasti ada balasannya. Pelajaran kita hari ini mengajarkan supaya kita tidak iri, kita tidak cemburu, kita jangan terlalu merasa tersaingi. Orang itu punya, misalnya ya, Ibu Yohana kasih contoh, orang itu punya mobil-mobilan yang baru, aku pengen. Waktu minta sama mama sama papa bilang, Kak, mainannya sudah banyak, mainan yang ada. Tetapi karena rasa iri, pengen memiliki, cemburu, mainan temennya bisa diambil. Atau mainan temennya dirusak. Bisa juga seperti itu. Ini contoh ya, tapi jangan diikutin ya. Jadi kalau punya rasa iri, cemburu, itu hati-hati. Biasanya akan menuntun adik-adik semua untuk melakukan satu kesalahan. Ada kenakalan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian ke orang lain. Jadi jangan sampai semuanya punya rasa iri, cemburu, ingin memiliki, merasa tersaingi, akhirnya marah, akhirnya apalagi melakukan sesuatu yang merugikan. Dan dosa itu sangat tidak diperkenan Tuhan. Jadi kalau merasa iri, cemburu, yuk sama-sama berdoa. Tuhan, saya cemburu, saya iri sama dia, saya pengen punyai seperti itu. Kenapa orang itu bisa pintar? Kenapa orang itu bisa jadi menang? Saya pengen jadi menang, tolong saya. Pasti Tuhan buka jalan. Nah, adik-adik semua, pelajaran sampai hari ini, dan terus berdoa, terus belajar firman Tuhan. Dan besok kita bertemu lagi, kita akan bercerita lagi tentang Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Berkati kami supaya kami punya hati yang baik, tidak iri, tidak cemburu, tidak selalu merasa disaingi orang lain. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, berkati kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.